Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu serta dijauhi dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 yang tengah melanda negeri kita ini. Baiklah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar materi tentang persamaan trigonometri, yang mana trigonometri ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi kalian semua sudah ada bayangan sudut-sudut istimewa trigonometri dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pengertian trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Trigonon artinya 3 sudut dan metro adalah mengukur. Jadi trigonometri itu adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi aplikasi ilmu trigonometri ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang astronomi, geografi, teori musik, elektronik, dan lain sebagainya. Misalnya dengan trigonometri kita bisa mengukur sudut ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya, kemudian kita bisa mengukur lebar suatu sungai tanpa harus menyeberanginya. Baiklah, sekarang grafik fungsi sinus. Di sini kan persamaan trigonometri ini kan ada 3 macamnya ya, sinus, kosinus, dan tangen. Tetapi untuk di pertemuan pertama ini Ibu khusus membahas tentang sinus. Nah, ini di sini ada grafik fungsi sinusnya, nilai maksimumnya adalah 1, minimumnya negatif 1. Sinus dari 0 kan 0, jadi grafiknya dari 0, kemudian sinus dari 91, kembali lagi sinus dari 180, 0, dan seterusnya. Pengertian persamaan trigonometri sederhana. Persamaan trigonometri sederhana adalah persamaan yang nilai sin x, cos x, atau tan x-nya telah diketahui. Jadi untuk mendapatkan semua sudut yang memenuhi persamaan trigonometri sederhana, maka kita harus mengingat nilai perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa, dan pasangan sudut-sudut di berbagai kuadran. Penyelesaian umum persamaan trigonometri. Terdapat 3 macam rumus yang dipakai dalam menyelesaikan persamaan trigonometri, yaitu yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Jika sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k dikali 360, atau x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360. Kemudian yang di bawahnya dalam satuan radian. Lihat yang nomor 1, jika sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k dikali 2v, atau x sama dengan v dikurang alfa ditambah k dikali 2v. Di sini sebenarnya sama saja dalam bentuk derajat dan radian. Cuma dalam bentuk derajat dia menggunakan 360. Kalau satuan radian dia menggunakan 2v. V dalam trigonometri itu kan 180. Jadi kalau 180 dikali 2, jadi hasilnya 360. Di sini kan ada sin, cos, dan tan. Seperti yang Ibu bilang, untuk pertemuan pertama kita fokuskan dalam bentuk sinus. Sekarang kita masuk ke contoh soal persamaan trigonometri dalam satuan derajat dan radian dalam fungsi sinus. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan rumusnya dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Untuk sin x-nya sama dengan sin alfa. Yang ini rumusnya x sama dengan alfa ditambah k dikali 360, atau x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360. Harus diingat k di sini adalah semua bilangan bulat ya. Nah, jadi di sini kalau ada radian bisa kita ubah ke dalam bentuk derajat. Di sini juga derajat bisa diubah ke dalam bentuk radian. Nah, di sini ada tabel-tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ada dari 0 sampai 360 derajat, mulai dari sin sampai kotangan. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Lihat soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sin x sama dengan 1/2 untuk x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 360.
Jadi itu bentuk intervalnya ada dari 0 sampai 360. Lihat penyelesaian. Sin X sama dengan sin alfa, ya kan? Jadi sin alfanya tadi berapa? 1/2. Kita cari di tabel tadi nilai berapa yang hasilnya 1/2. Kita lihat yaitu sinus dari 30. Sebenarnya selain 30 juga ada ya, yaitu 150. Tetapi kita ambil nilai yang paling kecil aja, yaitu 30. Jadi sin X sama dengan setengah, sin X sama dengan 30 derajat. Jadi nilai alfanya yaitu 30 derajat. Jadi kita masukin ke rumus yang tadi. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Alfanya tadi 30 derajat ditambah K dikali 360. Sudah dapatlah kita rumusnya ya, atau nilai X-nya 30 derajat ditambah K dikali 360. Ingat yang Ibu bilang tadi, untuk K-nya adalah semua bilangan bulat. Jadi untuk K-nya pertama kita coba 0. Jadi K sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Kita ubah K-nya 0 nilainya. Jadi 30 derajat ditambah 0 dikali 360, ya kan? 360 kali 0, 0 ditambah 30 yaitu 30 derajat. 30 derajat masukkan dalam interval yang soalnya tadi, jadi dia memenuhi. Udah, itu K untuk sama dengan 0. Kemudian kita coba lagi K-nya sama dengan 1. Jadi kita ubah lagi K-nya 1. Jadi 30 derajat ditambah 1 dikali 360. 360 kali 1, 360. 360 ditambah 30 yaitu 390. Nah, 390 sudah tidak memenuhi kan, sedangkan intervalnya tadi meminta sampai 360. Di sini K1-nya 390, jadi tidak memenuhi. Oke. Nah, jadi masuk lagi ke rumus yang atau tadi. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan 180, alfanya tadi 30 kan? Jadi 180 dikurang 30 ditambah K dikali 360. 180 kurang 30, 150. Ditambah K dikali 360. Jadi ini untuk nilai X yang kedua. Kita masukin lagi nilai K-nya. K sama dengan 0. Jadi 180 dikurang 30, ubah lagi K-nya 0. 0 dikali 360. 0 dikali 360, 0. Kemudian 180 kurang 30 yaitu 150. Memenuhi kan? Masih masuk dalam interval. Jadi dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1. Ubah lagi K-nya 1. 180 dikurang 30 ditambah 1 dikali 360. Ya kan? 360 ditambah 150, 510. Sudah melewati intervalnya kan? 510, jadi dia tidak memenuhi. K1-nya saja sudah tidak memenuhi, jadi nggak usah lagi kita lanjutkan K2-nya. Jadi sudah cukup batas K0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, sekarang contoh yang kedua. Lihat lagi soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan 1/2 akar 3 untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 360. Jadi lihat penyelesaiannya. Sin 2X sama dengan 1/2 akar 3. Sin 2X sama dengan, sama seperti tadi, kita cari sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Sudah dicari, dapatlah hasilnya sin 60. Di X-nya nilainya 2X, alfanya nilainya 60 derajat. Masukin. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nilai X-nya tadi 2X, alfanya 60 ditambah K dikali 360. Karena di sini masih ada 2X, untuk menghilangkan duanya, semuanya sama-sama dibagi 2. Oke, jadi 2X dibagi 2X, 60 dibagi 2, 30, 360 dibagi 2, 180. Jadi dapatlah nilai X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180.
Sudah, kita masukin lagi nilai K-nya. K-nya 0. K0 sama dengan 30 derajat, ubah K-nya 0. 30 derajat ditambah 0 dikali 180. Oke, 180 kali 0, 0. 0 ditambah 30 sama dengan 30 derajat. Memenuhi ya, masuk ke dalam intervalnya. Kita coba lagi K sama dengan 1. Jadi 30 derajat ditambah 1 dikali 180. 180 ditambah 30 dapat 210. 210 masih masuk ke dalam interval yang 360. Oke, kalau kita mau coba K2, berarti kalau K2 30 ditambah 2 dikali 180. 180 dikali 2 aja sudah 360. 360 ditambah 30, 390. Sudah tidak memenuhi kan, karena tidak masuk ke dalam interval. Oke, jadi cukup dalam K1. Lanjut rumus ataunya, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. Sama seperti tadi, nilai X-nya 2X kan. Nah, kemudian masukin X, 2X, 180 derajat, alfanya tadi 60. 180 dikurang 60 ditambah K dikali 360. Oke, 2X 180 dikurang 60, 120 ditambah K dikali 180. Sama seperti tadi, 2X-nya masih ada kan? Kita hilangkan 2-nya, sama-sama dibagi 2. Jadi X sama dengan 2X bagi 2 tinggal X, 120 bagi 2, 60, K-nya turun, 360 bagi 2 yaitu 180. Jadi dapat nilai X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180. Masukin lagi nilai K-nya. K sama dengan 0, ya kan? Jadi 60 ditambah 0 dikali 180. 0 dikali 180, 0 ditambah 60 sama dengan 60 derajat. 60 derajat memenuhi dalam intervalnya, masuk berarti. Kemudian kita coba lagi, K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180. 180 ditambah 60 sama dengan 240. Masuk ke dalam interval. Untuk K2-nya tidak masuk ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Sekarang contoh soal yang ketiga. Kita lihat lagi soalnya. Himpunan penyelesaian persamaan akar 2 dikali sin dikali X ditambah 15 derajat sama dengan 1. Untuk X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 180 derajat. Sekarang kita langsung lihat penyelesaiannya. Akar 2 sin X ditambah 15 derajat sama dengan 1 soalnya tadi kan. Terus sinnya turun, X ditambah 15 derajat juga turun sama dengan 1 kan. Yang sama dengan 1 ini 1. Dia kan di sini akar 2. Ini kan perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 1 per akar 2. Yang 1 ini tadi yang sama dengan tadi ya, sama dengan 1. Turunin akar 2-nya tadi dari ujung yang tadi ini. Dia kan perkalian akar 2 kan, pindah ruas jadi pembagian. Jadi dapatlah 1 per akar 2. Nah, karena itu bentuknya akar, jadi kita rasionalkan. Oke, jadi 1 per akar 2 kalikan dengan akar 2 kalikan dengan akar 2. 1 dikali akar 2 yaitu akar 2, ya kan? Akar 2 dikali akar 2, akar 4, akar 4 yaitu 2. Jadi dapatlah 1 per 2 akar 2. Itu nilai alfanya. Jadi nilai X-nya X ditambah 15 derajat, nilai alfanya 45 derajat. Oke, kita masukin lagi X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X-nya tadi X ditambah 15 derajat, alfanya tadi 45
ditambah K dikali 360. X sama dengan, nah ini kan 45 kan, ini kan plus 15. Plus 15 pindah ruas, plus pindah ruas jadi minus. Jadi 45 dikurang 15 jadi 30 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Dapat nilai X-nya. Udah dapat, kita masukin lagi untuk K sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0, jadi 30 derajat ditambah K-nya ubah 0 dikali 360, ya kan? 360 kali 0, 0 ditambah 30 sama dengan 30 derajat. Masuk dalam interval ya, dia sampai 0 sampai 180 kan? Jadi 30 memenuhi. Oke, kemudian kita coba lagi K-nya sama dengan 1. Jadi 30 derajat ditambah 1 dikali 360. Setelah dicari-cari, dihitung-hitung dapatnya 390 derajat. Sudah melebihi intervalnya kan, sedangkan di soal mintanya 180. Sedangkan nilai K1-nya adalah 390. Berarti tidak memenuhi. Oke, cukup. Berarti sampai K0 aja. Kemudian masuk rumus atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan alfanya tadi 45, ya kan? Jadi 180 dikurang 45 ditambah K dikali 360. 180 dikurang 45, 135. Jadi X sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360. Nilai X-nya tadi berapa? Ini kan? Nilai X-nya tadi X ditambah 15 kan. Jadi X ditambah 15 derajat sama dengan 135 ditambah K dikali 360. Karena di sini masih ada plus 15 sama seperti tadi pindah ruas. Oke, ini tambah pindah ruas jadi kurang 135 dikurang 15 yaitu 120. Jadi 120 derajat ditambah K dikali 360. Itulah hasil nilai X-nya. Udah dapat? Masukin lagi nilai K-nya. K sama dengan 0. Jadi 120 derajat ditambah ubah K-nya 0. 120 derajat ditambah 0 dikali 360 dapat hasilnya 120. 120 memenuhi kan? Jadi dia memenuhi. Kalau kita coba K1 sudah 360 kan, belum lagi ditambah 120, jadi dia tidak memenuhi. Cukup sampai K sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 120 derajat. Oke, next selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Kita lihat soalnya, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 3x sama dengan min akar 2 dalam interval X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Kita langsung saja lihat penyelesaiannya. 2 sin 3x sama dengan negatif akar 2. Sin 3x sama dengan min akar 2, ya kan, sama seperti contoh sebelumnya. 2 perkalian kan, pindah ruas jadi pembagian. Jadi sin 3x sama dengan min akar 2 dibagi 2. Di sini berbeda seperti contoh soal yang tadi. Di sini tidak dirasionalkan karena min akar 2 per 2 itu sama seperti min setengah akar 2. Kecuali kalau akarnya yang di bawah ya, baru kita rasionalkan. Jadi sin 3x sama dengan min setengah akar 2. Kita cari lagi di tabel. Sin berapa yang hasilnya min setengah akar 2. Udah dapat kita cari hasilnya adalah sin 225. Jadi nilai X-nya 3x, nilai alfanya 225. Udah dapat, kita masukin lagi rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nilai X-nya tadi 3x sama dengan alfanya 225 ditambah K dikali 360.
X-nya masih ada 3X kan? Kita hilangkan angka 3-nya, sama-sama dibagi 3. Jadi 3X bagi 3 tinggal X. 225 dibagi 3 75. K-nya tetap. 360 dibagi 3 120. Dapatlah nilai X-nya sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 120. Sudah? Masukin lagi K-nya. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 75 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat sama dengan 75. Memenuhi ya intervalnya tadi. Kemudian kita coba lagi K-nya sama dengan 1. 75 derajat ditambah 1 dikali 120 hasilnya 195. Memenuhi. Kita lanjut K sama dengan 2. 75 derajat ditambah 2 dikali 120 hasilnya 315 derajat. Masih masuk ya dalam interval karena intervalnya tadi sampai 360. Jadi untuk K2 masih masuk. Untuk K3 tidak masuk lagi ya karena 120 dikali 3 aja sudah 360 ya kan. Jadi cukup sampai K2. Lanjut lagi rumus atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. X-nya tadi berapa nilainya? 3X kan? 180, alfanya 225. Oke, jadi X sama dengan 3X. 180 derajat, alfanya 225. Ditambah K dikali 360. Oke, 3X-nya turun. 180 dikurang 225 negatif 45. Ditambah K dikali 360. Sama seperti tadi masih ada angka 3-nya kan, kita hilangkan. Jadi sama-sama dibagi 3. Jadi 3X bagi 3 tinggal X. Negatif 45 dibagi 3 negatif 15. K-nya turun. Kemudian 360 dibagi 3 yaitu 120. Jadi dapatlah nilai X-nya min 15 derajat ditambah K dikali 120. Sama lagi masukin nilai K-nya. Kalau kita coba K-nya 0 ya kan, min 15, K-nya kita ubah 0 misalnya. Jadi 120 dikali 0 0 kan. 0 ditambah min 15 hasilnya negatif 15. Sedangkan intervalnya kan dari 0, sedangkan itu negatif 15, tentu tidak memenuhi. Jadi K0 tidak memenuhi. Jadi kita lanjut K sama dengan 1. Jadi X sama dengan min 15 derajat ditambah K-nya ubah 1 dikali 120 hasilnya 105 derajat. Lanjut K2, min 15 derajat ditambah 2 dikali 120 hasilnya 225. Masih memenuhi. Kemudian kita lanjut K3 sama dengan X sama dengan min 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat sama dengan 345. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Oke, lanjut soal yang kelima. Lihat lagi soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin X sama dengan 1 dalam interval X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 2V. Nah, untuk contoh nomor 5 ini sudah masuk contoh dalam satuan radian menggunakan V. Oke, coba lihat penyelesaiannya. 2 sin X sama dengan 1. Sama seperti tadi, turunkan sin X-nya sama dengan 1. Ini 2, perkalian 2, pindah ruas jadi pembagian. Jadi dapat 1/2. Kita cari lagi sin berapa yang hasilnya setengah, yaitu sinus dari 30 derajat. Jadi nilai X-nya X, nilai alfanya 30 derajat. Nah, karena ini dalam bentuk radian, ini kan alfanya 30 derajat kan dalam bentuk derajat. Karena soalnya dia minta radian, kita ubah derajat ke dalam radian. Jadi
30 derajat itu kita ubah ke dalam bentuk radian. Ya kan? Jadi pi per 180 derajat. Alfa sama dengan 30 dikali pi per 180 derajat sama dengan 30 pi per 180 derajat. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 30. Jadi dapatlah 1 per 6 pi. Dapatlah nilai alfanya 1 per 6 pi. Oke, sudah dapat kita nilai alfanya. Masukin rumusnya, tetapi rumusnya yang dalam bentuk radian. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2 pi. Ya kan? Jadi alfanya tadi 1 per 6 pi ditambah K dikali 2 pi. Oke, ini nilai X-nya 1 per 6 pi ditambah K dikali 2 pi. Oke. Untuk K sama dengan 0, masukin alfanya 1 per 6 pi ditambah K-nya ubah 0, ya kan? 0 kali 2 pi adalah 0 ditambah 1 per 6 pi yaitu 1 per 6 pi. Masuk interval, soalnya intervalnya tadi dari 0 sampai 2 pi kan? Sedangkan di sini 1 per 6 pi memenuhi. Oke, kalau kita coba K sama dengan 1 tentu tidak memenuhi ya, karena 1 kali 2 sudah 2, kemudian 2 ditambah 1 per 6 pasti melebihi 2 hasilnya. Oke, jadi K1 tidak memenuhi. Lanjut contoh, lanjut rumus ataunya. X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2 pi. Oke, ini rumus ataunya. X sama dengan pi dikurang alfanya tadi 1 per 6 pi ditambah K dikali 2 pi. Pi dikurang 1 per 6 pi. Oke, artinya 1 dikurang 1 per 6. 1 dikurang 1 per 6. Kalian cari 1 dikurang 1 per 6. Berapa hasilnya? Sudah dicari, dapatlah 5 per 6 pi. Oke, jadi 5 per 6 pi ini dapat dari 1 dikurang 1 per 6 pi ditambah K dikali 2 pi. Inilah rumus keduanya. X sama dengan 5 per 6 pi ditambah K dikali 2 pi. Sama seperti tadi, masukin lagi nilai K-nya sama dengan 0. Ya kan? Jadi X sama dengan 5 per 6 pi, ubah K-nya 0, 5 per 6 pi ditambah 0 dikali 2 pi, dapatlah 5 per 6 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 6 pi sama 5 per 6 pi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, nomor 6 ya, masih dalam bentuk radian. Kita lihat soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 2 pi. Sin kuadrat X ditambah 3 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Di sana kan tadi soalnya sin kuadrat X ditambah 3 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Kita misalkan sin X-nya sama dengan A supaya lebih mudah kita untuk memfaktorkannya. Oke, jadi kita misalkan sin X sama dengan A. Sin kuadrat X menjadi A kuadrat. 3 sin X menjadi 3A. Kemudian ditambah 2 tetap menjadi plus 2 sama dengan 0. Jadi sin kuadrat X ditambah sin X plus 2. Sudah kita misalkan sin X-nya tadi A, dapatlah A kuadrat ditambah 3A plus 2 sama dengan 0. Oke, ini kita cari pemfaktorannya. Ibu rasa bisa semua ya, kalian semua cari pemfaktoran. Dari A kuadrat ditambah 3A plus 2 sama dengan 0 itu kita cari faktornya. Dapatlah A plus 2 dikali A plus 1 sama dengan 0. Ini A plus 2 dikali A plus 1 ini kalau kalian kalikan dapat ini hasilnya. A kuadrat ditambah 3A plus 2A sama dengan 0. Oke, sudah kita dapat pemfaktorannya. Kita kembalikan lagi. A tadi menjadi sin X. Kita kembalikan lagi ke awal. A tadi kita jadikan lagi sin X. Jadi A plus 2 menjadi sin X plus 2. A plus 1 menjadi sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua persamaan dapatnya, yaitu persamaan pertama
sin X plus 2, persamaan kedua sin X plus 1. Kita kerjakan satu-satu dulu, oke? Kita lihat persamaan pertama dulu, yaitu sin X plus 2 sama dengan 0. Oke, jadi turunin sin X-nya, itu kan plus 2 kan? Pindah ruas jadi plus, pindah ruas jadi negatif. Jadi sin X sama dengan negatif 2. Di tabel nggak ada kan nilainya yang negatif 2. Jadi karena tidak ada negatif 2-nya, jadi tidak memenuhi karena tidak ada sudut istimewanya. Karena tidak ada, jadi tidak usah kita kerjakan. Oke. Nah, jika seandainya di sini ada nilai sudut istimewanya, tetap kita kerjakan. Tetapi karena di sini min 2, jadi tidak ada kan? Tidak usah kita kerjakan. Jadi persamaan pertama kita abaikan. Kita lihat persamaan kedua, yaitu sin X plus 1 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, sin X-nya turunkan, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1. Nah, sin X sama dengan di sini negatif 1 kan? Kita cari negatif 1 di tabelnya tadi, tabel sudut-sudut trigonometri sudut istimewa tadi. Negatif 1 yaitu 270. Jadi nilai alfanya 270. Bentuk derajat kan? Kita ubah ke dalam bentuk radian. Jadi 270 derajat kita ubah ke dalam bentuk radian. 270 derajat dikali V per 180 derajat sama dengan 270 dibagi 180 derajat. Oke, ini sama seperti tadi kita sederhanakan, dapatlah 3 per 2V. Jadi nilai alfanya adalah 3 per 2V. Udah dapat nilai alfanya tadi, udah diubah ke dalam radian, yaitu 3 per 2V. Kita masukin lagi rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Alfanya 3 per 2V ditambah K dikali 2V. Sama seperti sebelumnya, masukin nilai K nya sama dengan 0. Jadi 3 per 2V ditambah 0 dikali 2V. Dapatlah 3 per 2V. Untuk kalau kita masukin K-nya sama dengan 1, pasti tidak memenuhi ya kan, karena intervalnya tadi sampai 2V. Lanjut rumus ataunya, X sama dengan V dikurang alfa ditambah K dikali 2V. Jadi V dikurang alfanya tadi 3 per 2V kan, ditambah K dikali 2V. V dikurang 3 per 2V, jadi dapat negatif 1 per 2V. Jadi sama seperti tadi, min setengah V ini dapat dari 1, ini yang V tadi ya, 1 dikurang 3 per 2. Oke, jadi 1 dikurang 3 per 2 dapatlah negatif 1 per 2V ditambah K dikali 2V. Ini rumus X keduanya. X sama dengan min setengah V ditambah K dikali 2V. Kalau kita masukin K-nya 0, hasilnya pasti min setengah V, tidak memenuhi interval kan? Jadi lanjut ke K sama dengan 1. Jadi min setengah V ditambah 1 kali 2V, dapatnya 3 per 2V. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2V. Nah, oke. Cukup sampai sini materi kita, pertemuan kita hari ini tentang persamaan trigonometri dalam fungsi sinus, bentuk satuan derajat dan radian. Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa dipelajari lagi lebih selanjutnya. Kemudian nanti ada latihan soalnya, silakan kalian kerjakan.